Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran PAI kelas 7 dengan materi Toharoh bagian 2. Baiklah, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, minggu lalu Bu Guru telah menjelaskan apa itu pengertian hadas dan juga najis. Nah, untuk minggu ini Bu Guru akan menjelaskan macam-macam hadas besar ya. Kalau kemarin kita sudah belajar macam-macam hadas kecil. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang hadas besar. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam hadas besar? Yang pasti kalian masih ingat kan pengertian hadas itu apa? Yaitu keadaan diri seseorang yang sedang dalam tidak suci. Nah, berikut penjelasan macam-macam hadas besar. Hadas besar yang pertama adalah berhubungan suami istri ataupun bersetubuh. Kemudian keluarnya mani ataupun akibat mimpi basah ya. Kemudian haid bagi yang perempuan, kemudian melahirkan, nifas, dan juga meninggal dunia. Nah, keenam macam tadi ataupun keenam penyebab tadi adalah termasuk ke dalam bagian-bagian dari hadas besar, yang mana keadaan diri kita yang memang tidak suci untuk melakukan kegiatan ibadah sebelum kita membersihkannya terlebih dahulu, seperti itu. Atau bisa dikatakan ya, keenam macam tadi adalah penyebab kita dalam keadaan hadas besar ya. Jadi bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cara mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib, yaitu dengan membasuh ataupun dengan membasahi seluruh badan dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Dan apabila tidak ada air, misalkan dalam keadaan kekeringan, maka kita boleh menyucikan diri kita yaitu dengan cara bertayamum. Jadi keenam macam tadi adalah penyebab kita dalam keadaan hadas, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada beberapa macam air yang dapat digunakan untuk kita bersuci. Yang pertama air sumur ya, kemudian air sungai apabila airnya banyak, kemudian air hujan, kemudian air laut, air danau, air embun, dan juga air salju. Nah, itu beberapa macam air yang dapat kita gunakan untuk bersuci, seperti itu. Boleh untuk bertayamum, boleh untuk berwudu ataupun boleh untuk mandi besar apabila kapasitas airnya mencukupi ya. Tapi kalau misalkan tidak mencukupi, cukup untuk berwudu saja, seperti itu. Jangan memaksakan diri, misalkan airnya sedikit tapi kita maksa untuk bisa mandi wajib gitu. Nah, itu juga tidak bisa ya, cukup dengan berwudu saja. Nah, membahas masalah wudu, apa sih arti dari wudu itu? Wudu adalah sebuah ibadah ritual untuk menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang wajib kita ikuti ya. Yang pertama yaitu niat wudu ya. Sudah bisa kan anak-anakku semua? Kemudian mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan juga membasuh hidung. Nah, ini termasuk ke dalam sunnah. Kemudian membasuh muka ya sebanyak 3 kali, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, kemudian mengusap kepala, membasuh telinga, ini juga termasuk ke dalam sunnah. Kemudian membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib. Nah, tertib di sini artinya berurutan ya nak ya. Jangan sampai kita wudu tapi asal-asalan ya. Nah, ke 6 tadi ya, ataupun beberapa macam tadi atau beberapa hal yang tadi baru Bu Guru jelaskan itu termasuk ke dalam rukun wudu. Jadi yang namanya rukun itu harus ada ya. Kalau misalkan tidak ada ataupun kita tidak melaksanakan salah satu dari rukun tersebut, maka wudu kita tidak sah ya, harus diulang
kembali. Contoh kita wudhu tapi kita lupa niat. Nah, harus diulang lagi ya anak-anakku. Nah, selain berwudhu, di sini juga ada yang namanya tayamum. Nah, kalian pasti tahu kan tayamum itu apa? Nah, bagi yang belum tahu di sini akan Bu Guru jelaskan ya. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu yang diusapkan ke muka dan juga kedua telapak tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu ataupun mandi wajib. Nah, jadi apabila kita dalam keadaan kekeringan atau kita sudah mencari air kemana-mana tetapi kita tidak bisa untuk menjangkau air, maka boleh ya ketika kita berhadas kecil ataupun berhadas besar boleh digantikan dengan tayamum ya, berwudunya ataupun mandi wajibnya. Adapun ketentuan tayamum yang pertama adalah niat ya. Rukun tayamum yang pertama adalah niat, kemudian mengusap muka dengan debu yang suci, kemudian mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu yang suci juga, dan yang terakhir mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu yang suci pula. Seperti itu. Jadi kalau untuk bertayamum itu kita tidak usah kumur-kumur, kemudian mengusap hidung, kemudian telinga dan lain sebagainya. Cukup dengan niat, kemudian menyapu muka dengan debu, kemudian menyapu kedua tangan sampai dengan siku dan juga tertib, artinya berurutan ya, seperti itu. Nanti Bu Guru akan kasih bagaimana tata cara berwudu dan juga bertayamum ya anak-anak. Nah, di sini bertayamum itu dibolehkan apabila yang pertama tidak ada air dan sudah berusaha mencari kemana-mana. Kemudian yang kedua berhalangan menggunakan air karena sakit, misalkan sakit yang memang tidak boleh terkena air. Kemudian yang ketiga itu telah masuk waktu sholat sedangkan kita tidak mendapatkan air. Nah, maka boleh untuk kita bertayamum seperti itu ya. Nah, baiklah anak-anak, mungkin cukup sampai di sini penjelasan Bu Guru yang sangat amat singkat, tetapi semoga bisa mengena ya di kaliannya, dan jangan lupa untuk baca supaya kalian dapat memahami. Nah, sebelumnya Bu Guru ucapkan terima kasih atas waktunya. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.